Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan proyek belajar mesin kami. Next. Untuk anggotanya kami terdiri dari 4 orang, yaitu Bertrand Jennifer, Wahyu Julur, Sregar, dan Nadia Sirait. Next. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek aplikasi bernama prediksi harga rumah, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis Python yang dilengkapi dengan terminal grafis menggunakan pustaka Pinter, di mana aplikasi ini berfungsi untuk memperkirakan harga rumah secara otomatis berdasarkan berbagai parameter. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur klasifikasi harga rumah untuk menentukan apakah nilainya berada di atas atau di bawah rata-rata. Next. Tujuan aplikasinya itu ada 5, yaitu memberikan solusi estimasi harga rumah yang cepat dan akurat, menyajikan informasi harga rumah secara informatif dan mudah dipahami, mempermudah pengguna tanpa latar belakang teknis, mengurangi ketergantungan pada proses manual, dan mengeliminasi kebutuhan konsultasi langsung dengan agen properti. Algoritma yang kami gunakan ada 2, yaitu XGBoost untuk XGBoost Regressor, yang dimana itu digunakan untuk prediksi harga rumah secara kuantitatif atau regresi, dan yang kedua itu memiliki performa tinggi dan akurasi yang baik dalam pemodelan regresi. Yang kedua ada algoritma decision tree classifier, di mana itu digunakan untuk klasifikasi harga rumah secara binat, yaitu di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Kemudian algoritma ini juga mudah dipahami dan cepat dalam pengambilan keputusan. Untuk dataset yang kami gunakan itu ada dari House Price Prediction Data, di mana nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Dataset ini memiliki beberapa fitur, yaitu untuk bedroom itu jumlah kamar tidur, bedroom itu untuk jumlah kamar mandi, SPF rating itu ada luas bangunan dalam satuan square feet, kemudian SPF itu adalah luas tanah dalam satuan square feet. Kemudian untuk floors itu jumlah lantai rumah. Waterfront itu apakah rumah berada dekat dengan tepi air. 0 untuk nilai tidak dan 1 untuk ya. View itu adalah tingkat pemandangan rumah, di mana semakin tinggi nilainya semakin bagus dengan eh, kisaran nilai dari 0 sampai 4. Untuk conditionnya adalah kondisi fisik rumah, nilai dari 1 sampai 5. Untuk SKFT above kita luas bangunan di atas tanah. SKFT basement itu luas basement. Year dua itu adalah tahun pembangunan rumah. Year renovated adalah tahun renovasi terakhir rumah. Kemudian untuk price-nya itu adalah harga rumah atau label untuk regresi dalam satuan mata uang. Selanjutnya dalam presentasi ini kalian akan menunjukkan bagaimana aplikasi ini bekerja melalui demo langsung serta memberikan penjelasan mengenai struktur kode program dan komponen-komponen penting yang membentuk keseluruhan sistem. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan. Oke, jadi sekarang saya akan jelaskan untuk kode programnya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini. Jadi pertama-tama kita import libraries yang kita butuhkan dulu, itu Pandas untuk manipulasi data, dan juga NumPy untuk operasi eh, numerik, serta juga diperlukan untuk matriks dan array-nya. Lalu ini ada libraries SQL yang banyak digunakan. Yang pertama ada model selection, ini ada train test, itu untuk mencari dataset menjadi training set dan juga test set. Lalu ada randomized search CV, ini untuk pencarian hyperparameter secara acak pada model yang digunakan untuk menemukan kombinasi parameter yang terbaik. Lalu ada sklearn pipeline, ini untuk menggabungkan beberapa langkah preprocessing dan pemodelan menjadi satu kesatuan alur kerja. Lalu ada sklearn preprocessing, yaitu yang standar scaler, yang ini digunakan untuk menstandarisasi fitur numerik dan mengubah skala datanya itu menjadi rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Lalu ada metode yang kita gunakan, yaitu XGBoost Regressor. Ini adalah model regresi yang berbasis dengan gradient boosting yang efisien untuk menangani data tabular. Lalu selanjutnya ada sklearn tree dan juga matrix. Ini untuk buat model klasifikasi decision tree, dan juga yang matrix itu untuk menghitung
Mean squared error-nya itu ukuran rata-rata kesalahan kuadrat dari prediksi. Dan juga ada R2 score itu untuk menghitung koefisien determinasi yang mengukur berapa baiknya prediksi model. Eh, apakah mendekati data sesungguhnya. Lalu yang terakhir ada Tkinter. Ini untuk membuat GUI-nya, yaitu graphical user interface-nya. Dan juga adalah message box di bawahnya itu untuk menambahkan eh, pesan kesalahan atau informasi kepada usernya itu dalam bentuk kontak dialog. Kontak dialog. Oke, lalu selanjutnya ini adalah load dataset. Dataset yang kita gunakan itu adalah namanya house price prediction yang sudah ditampilkan di bagian sebelumnya. Selanjutnya itu adalah data cleaning. Di sini kita membersihkan data dengan menghapus data raw data yang termasuk outlier ekstrim pada kolom price, yaitu yang berada di luar jangkauan itu 10.000 hingga 5 juta. Oke, selanjutnya ini adalah transformasi dan juga persiapan data untuk regresinya. Jadi ini ada transformasi logaritmik. Di sini ada fungsi np.log1p yang menghitung logaritma dari 1 plus x yang berguna untuk mengubah distribusi fitur yang skewed atau miring sehingga lebih mendekati distribusi normal. Dan juga ada fitur dari atribut square foot living dan juga square foot lot itu diubah secara logaritmik. Nah, target progressive price itu juga diubah secara logaritmik dan disimpan pada variabel y underscore rect ini. Oke, selanjutnya ini adalah pemilihan fitur yang bisa dilihat di X-Rec ini, X underscore rec, yang ada bedroom, dan lain-lain ini. Di sini disusun dari fitur-fitur yang dianggap relevan untuk prediksi harga rumahnya. Oke, selanjutnya kita membagi datanya ini menjadi training set dan juga test set. Ini menggunakan trend test split, dibagi menjadi training set 80% dan juga test set 20%. Dan juga disesuaikan random state sampai dengan 42 untuk memastikan bahwa pembagian data itu konsisten ketika udah dijalankan berulang kali. Selanjutnya adalah normalisasi data numerik, yaitu kita definisikan fitur numerik pada variabel ini, numeric features, yang menyimpan daftar nama fitur numerik. Dan juga ada objek standard scaler, itu dibuat untuk menormalisasi semua fitur numerik. Jadi proses standarisasi itu penting agar setiap fitur itu memiliki skala yang sama, terutama bagi algoritma yang sensitif terhadap skala datanya. Lalu ini ada preprocess data once ini untuk feed dan transform. Jadi preprocessor feed transform ini menghitung parameter mean dan juga standar deviasi dari data penelitian dan langsung mengaplikasikannya untuk mentransformasi data pelatihannya. Dan data pengujian atau tesnya itu ditransformasikan menggunakan preprocessor transform sehingga data itu konsisten dengan cara yang dihitung dari data pelatihan. Oke, selanjutnya ini itu untuk membuat model regresi sendiri menggunakan tadi XGB regressor dan dibantu juga dengan hyperparameter tuning. Jadi ini ada parameter objektif diatur ke rect squared error untuk menghitung error kuadratnya dan juga random state 42 untuk memastikan hasilnya itu dapat direproduksi ulang. Nah, ini bisa dilihat di param disk ini yang ada isinya n-estimators dan juga maxdep ini. Ini definisi rentang dari hyperparameternya. Jadi dictionary param disk untuk didefinisikan untuk menghitung nilai-nilai potensial bagi hyperparameter. Nah, di sini ada n-estimators itu jumlah tree yang akan dibuat. Lalu maxdef itu depth maksimum dari tiap pohonnya. Lalu ada learning rate, ini kecepatan belajarnya yang mengaruhi kontribusi setiap tree-nya terhadap model akhirnya. Lalu ada subsample, di sini fraksi sampel yang digunakan untuk membangun tiap tree-nya, dan juga call sample by tree itu fraksi fitur yang digunakan untuk bangun tiap tree. Nah, lalu langsung di bawahnya itu ada bagian randomized search, ini digunakan untuk mencari kombinasi hyperparameter yang terbaik secara acak dari param disk. Dengan jumlah iterasinya itu 15 dan cross validation-nya threefold.
Lalu ada scoring R2, ini digunakan untuk sebagai metrik evaluasi, sehingga pencarian hyperparameter fokusnya itu berfokus untuk memaksimalkan nilai R2-nya tadi, R squared min error. Lalu selanjutnya ada njob dengan min 1. Di sini memungkinkan penggunaan semua core CPU yang tersedia untuk mempercepat proses. Lalu setelah pencarian selesai, model dengan parameter terbaik akan disimpan sebagai base regresornya, dan parameter terbaik tersebut akan dicetak ke konsolnya. Oke, lalu itu final fit yang ini final fit without early stopping. Pada line ini model base regressor dilatih kembali pada data trainingnya yang sudah dinormalisasi tadi. Nah, proses ini dilakukan tanpa menggunakan early stopping, sehingga model itu dilatih hingga konvergensi penuh. Oke, lalu untuk bagian selanjutnya ini adalah evaluasi model regresinya. Nah, di sini ada prediksi dan juga transformasi balik, di mana model itu membuat prediksi pada data uji dalam skala log, yang bisa dalam atribut yrect, y underscore pred underscore log. Nah, di sini juga ada fungsi np.exp m1 yang digunakan untuk membalik transformasi logaritmik hingga mendapatkan prediksi harga dalam skala asli. Lalu untuk bagian bawah selanjutnya ini ada evaluasinya, yang di tadi MSI atau mean squared error itu adalah prediksi menghitung MSI antara prediksi dan juga nilai asli. Dan juga R2 score itu menghitung koefisien determinasi R squared untuk mengukur kualitasnya. Lalu ini hasil yang MSI tadi dan juga R squared dicetak ke konsolnya. Dan di sini bagian selanjutnya ini ada untuk mengecek training R squared untuk overfitting atau underfitting. Nah, di sini dilakukan prediksi pada data pelatihan, dihitung untuk mengetahui apakah terjadi overfitting, yaitu jika nilai R squared trainingnya itu jauh lebih tinggi daripada nilai tesnya, atau terjadi underfitting. Nah, lalu dicetak juga nilai R squared-nya untuk perbandingan. Lalu bagian selanjutnya itu persiapan data dan model untuk eh, apa tadi? Untuk metode yang klasifikasi. Nah, di sini pertama kita tentukan dulu target klasifikasinya, yaitu rata-rata price-nya itu setelah membalikkan transformasi log, dihitung dari data training. Dan juga target klasifikasi, yaitu yang CLF train dan juga CLF test, itu merupakan biner, yaitu 0 atau 1, yang menunjukkan apakah harga sebuah rumah lebih tinggi dari nilai rata-rata. Yang nilai 1 itu berarti di atas rata-rata, dan 0 sebaliknya. Lalu selanjutnya itu adalah pembuatan pipeline untuk model klasifikasi, di mana ini menggabungkan 2 langkah, yaitu preprocessing menggunakan standard scaler, dan juga klasifikasi, di mana model decision tree classifier digunakan untuk prediksi kelas, apakah harga itu di atas rata-rata atau tidak. Dan pipeline itu dilatih fit menggunakan data training dan juga target klasifikasi. Lalu selanjutnya itu adalah menghitung akurasi dari classification itu. Di sini akan dihitung akurasinya dengan membandingkan prediksi dengan label asli, dan hasil akurasi akan dicetak dalam format persen. Oke, untuk selanjutnya ini adalah fungsi prediksi untuk yang metode regression dan juga classification. Di sini fungsi predict price ini menerima data baru untuk prediksi data. Dan data baru tersebut ditransformasikan menggunakan preprocessor standard scaler agar konsisten dengan data pelatihannya. Dan di sini prediksi dibuat dalam skala log, kemudian dibalikkan transformasinya menggunakan np.exp m1, sehingga menghasilkan nilai harga aslinya. Dan fungsi mengembalikan nilai prediksi harga pertama, contoh dalam kasus satu sampel. Nah, untuk fungsi predictable average ini menerima data baru untuk menentukan apakah harga rumah yang didapat itu hasilnya itu di atas rata-rata atau tidak. Jadi menggunakan pipeline klasifikasi tadi untuk kembalikan hasil prediksi binar tadi 0 atau 1. Berikutnya saya akan menjelaskan kode untuk pembuatan antarmuka grafis strategi UI dengan Tkinter.
Yang pertama itu inisialisasi window, membuat jendela utama menggunakan titik enter, menetapkan judul jendela atau house price prediction dengan ukuran window 500 kali 800 pixel. Lalu untuk menambahkan gambar atau latar, eh, jadi gambar latar diambil dari file background.png dan disimpan dalam variabel background underscore image. Untuk penempatan gambar latar, menggunakan label background underscore label dibuat untuk menampilkan gambar latar, lalu plus dengan wheel sama dengan 1 dan rel height sama dengan 1 memastikan gambar memenuhi seluruh jendela. Untuk menambahkan judul dan frame from, kami menggunakan label untuk ditambahkan ke jendela utama dengan teks house price prediction menggunakan font Arial ukuran 20, warna teks putih dan layar hitam. Lalu padding untuk memberikan jarak vertikal di sekitar label. Berikutnya frame untuk from input. Jadi frame ini berfungsi sebagai wadah bagi semua elemen input atau entry dan tombol dengan latar belakang hitam dan tanpa border untuk tampilan yang lebih bersih. Untuk membuat input field untuk fitur, kami menginisialisasi variabel menggunakan membuat kembali form frame untuk memastikan tidak ada border, mengambil nama-nama fitur dari extract untuk digunakan sebagai label dan identitas entry. Berikutnya untuk loop untuk setiap fitur, kami menggunakan uh, menentukan patch gambar icon dengan format nama fitur dan PNG, lalu gambar akan dimuat dan diskalakan kecil. Icon dan label ditempatkan dalam grid dengan icon label di kolom pertama. Sebuah label teks ditampilkan untuk mendeskripsikan input dari fitur. Widget entry dibuat dan ditambahkan ke grid untuk menerima input dari pengguna. Penggunaan grid memungkinkan penataan yang rapi dan struktur antar elemen. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada memvalidasi input dan fungsi prediksinya. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa fungsi on prediction ini merupakan fungsi yang dipanggil ketika tombol predict diklik. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu collect input data, di mana ini untuk setiap fitur nilai diambil dari widget entry dan dikonversi ke float. Setelah itu ada validasi input yang dimana di sini melakukan beberapa untuk memastikan nilai masuk akal apa tidak. Tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian kita masuk ke pembentukan data frame-nya. Nah, di sini dapat kita lihat pembentukan data frame-nya yang dikumpulkan secara valid, yang dimasukkan ke dalam data frame new data agar sesuai dengan format fitur. Kemudian setelah itu ada prediksi yang dimana memanggil fungsi predict price untuk mendapatkan harga prediksinya. Setelah itu kita menampilkan hasilnya yang dimana pada label GUI-nya diperbarui untuk menampilkan hasil prediksi harga dan status above average-nya. Nah, setelah itu kita ada ke tombol predict yang dimana ini menjelaskan sebuah tombol menggunakan font berwarna dengan tulisan Arial dengan ukuran 14 dan bold. Setelah itu kita masuk ke hasil prediksi. Ini merupakan label yang menampilkan output. Ada 2 label yang disediakan, satu untuk menampilkan harga dan satu lagi untuk label ditempatkan di bawah predict. Sekian penjelasan dari GUI, kita akan mendemokannya. Berikut tampilan dari house price prediction yang kami buat. Nah, kita akan kita uji. Yang pertama bedroomnya 3, kemudian bedroomsnya 2, kemudian SKVT-nya livingnya 2000, kemudian SKVT lotnya 5000. Setelah itu lantainya kita buat ada 2 lantai, kemudian waterfront-nya 0. Ini tadi rentang 1 dan 0.
Kemudian ada view-nya kita buat 3, semakin dari 1 sampai 5. Kalau semakin tinggi semakin baik. Kemudian ada kondisi rumahnya kita buat 3. Ini rentang 1 sampai 4, semakin tinggi semakin baik juga. Kemudian ada excavity above-nya kita buat 1500. Kemudian ada basement-nya kita buat 500. Kemudian ada eh, rumah yang dibangun pada tahun 2020, kemudian direnovasi pada tahun 2025. Kita akan memprediksinya. Maka di sini terdapat harga rumah yang kita inginkan dengan ciri-ciri seperti ini. Dan di sini ada above reference-nya, yaitu no atau tidak. Baik, kesimpulan dari proyek ini yaitu melakukan prediksi harga rumah menggunakan algoritma XGBoost regressor yang dioptimasikan dengan teknik random size search CV untuk menemukan kombinasi parameter terbaik, yang dimana data digunakan setelah melalui proses data cleaning untuk menghilangkan outlier ekstrim dan log transformation untuk mengurangi skewness pada beberapa fitur. Nah, selain itu fiturnya juga memiliki numerik yang telah dilakukan proses standarisasi, yang dimana menggunakan standar scalar dengan model yang dapat bekerja lebih optimal. Setelah dilakukan pelatihan dan pengujian model, diperoleh hasil evaluasi model berupa nilai atau root mean square error dan adanya R2 atau skor yang menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam memprediksi harga rumah tersebut. Nah, setelah itu model ini akan dapat digunakan untuk membantu user dalam memprediksi harga rumah berdasarkan input seperti kamar tidur, jumlah kamar, luas bangunan, dan fitur lainnya yang menggunakan GUI Tinker. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.